7654321. Yo. Back. Aplikasi Provinsi Banten, Bapak Seto Karnadi, plus beliau di yang di Bapak Kepala Bidang. Ini katanya kalau udah ada putusan hakim itu kan sakitnya tasnya berapa malunya ini berapa sih denda 500.000 tinggal bayar gitu ya. Kalau hukuman badan dikompensasi ke denda ya 500.000 gitu. Di perusahaan masih banyak kita temukan mereka cuman yang standar-standar aja. Kalau yang sudah singkatan disebutnya susu. Jadi kita harus, kalau kami melihat ini urusan redaksi kalimat Bapak Ibu Bapak khususnya di Disnaker Provinsi Banten maupun kabupaten kota untuk lebih mengedepankan para perusahaan dalam membuat dan juga Kepala Kadisnaker Provinsi Banten serta dari mungkin pengesahan PP atau penetapan PKP-nya di Cilegon. Kebetulan di Cilegon sendiri untuk warnanya belum. Laporan harus setelah pemeriksaan selambat-lambatnya 2 bulan harus dilaporkan ke Disnaker. Kami lama di Kabupaten Serang yang itu, kemudian 2017 dipecah lagi, 2019 Kabupaten Serang Lebak dan Panitai. Sekali lagi salam kenal, mungkin suatu saat kami bisa berkunjung ke tempat teman-teman, baik itu dari secara administrasi ke lapangan, jadi untuk normatif maupun KDR. Ini mau perkenalan saya untuk nomor HP 0812 133 8669. Kita berbicara masalah kesehatan kerja yang memang mempunyai latar belakang. Tenaga kerja merupakan aset berharga sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja salah satu aspek perlindungan tenaga kerja wajib diberikan pengurus perusahaan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Jarman berkaitan dengan dasar hukum yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 8-nya ada 3 ayat di situ. Pengurus wajib memeriksakan kesehatan secara awal sebelum bekerja di tempat atau di suatu perusahaan. Kemudian di ayat 2-nya juga disampaikan bahwa pengurus wajib memeriksakan tenaga kerja secara berkala. Ya. Dari sini teman-teman dan Bapak Ibu, ada yang belum melakukan pemeriksaan atau belum pernah merasakan diperiksa kesehatannya, baik awal berkala atau medical check up atau khusus. Jadi PR kami nanti ada
atau harus kita cek ke lapangan ya Pak? Nggak apa-apa, kita sebenarnya sharing. Permasalahannya di mana? Karena memang kewajiban daripada perusahaan sebenarnya kalau kita lihat bahasa pemeriksaan kesehatan awal kayaknya sepele banget, kecil banget. Tetapi kalau kita berbicara masalah K3 ini cukup luas sekali. Kegunaannya juga besar sekali. Kalau kita lihat teman-teman, saya tidak menggurui hari ini, tetapi saya mengingatkan kembali teman-teman. Dasar kita untuk masalah kesehatan atau K3 adalah Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan. Tetapi di dalam ruang lingkup Undang-Undang 170 yang termasuk tempat kerja itu mana saja? Ternyata tempat kerja itu ada daratan seperti ini. Adakah potensi bahaya di sini? Sekarang ini ada nggak Pak? Potensi bahaya sekarang ini di sini Pak? Ada ya? Apa kira-kira? Oh, penyebaran COVID. Makanya saya pakai masker ya Pak. Penyebaran COVID. Ya ini kami sharing ya teman-teman belajar biar kita juga bisa mengidentifikasi, kita bisa mengenal potensi seperti ini ada enggak? Kayaknya enak ya, ada AC, tempat duduk, gitu ya. Kira-kira COVID itu berarti berkaitan dengan virus. Ini salah satu faktor juga. Terus terbentuk juga ada kayak ya terbentuk meja. Oh ini ya, terhalang Aksesnya. Dan mungkin dari sini. oh conference space atau ruang terbatas ya ya. Mungkin Nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Masing-masing kondisi COVID ini potensi ya. Kemudian ternyata teman-teman ada di dalam air. Di dalam air pekerjaan teman-teman mungkin ada outside untuk pengelasan. Ada lagi di udara. Di udara apa teman-teman? Misalkan pesawat ketinggian bekerja di terminal, ya. Di dalam tanah, apa di dalam tanah? Ruang terbatas. Maksudnya teman-teman, inilah potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja kita. Makanya untuk pemeriksaan kesehatan awal itu perlu dilakukan. Karena apa? Kita harus berpedoman untuk hasil pemeriksaan pertama itu ada riwayat kesehatan dia, punya penyakit tidak yang menular atau bawaan maksudnya dari akhir atau bawaan dari perusahaan lain. Itu kita harus tahu. Kemudian kalau kita di K3 itu kan ada kewajiban pemenuhan personel yang kompeten dan berwenang. Kalau kompeten itu kan bersertifikat, berwenang itu adalah yang disebut tadi adalah lisensi. Kalau teman-teman nggak punya data kesehatan awal dari pekerja, kemudian ditunjuk dia untuk dipekerjakan di ketinggian atau di ruang terbatas atau di dalam air, ternyata mereka punya penyakit dan fobia, ketakutan buat perusahaan yang sudah mengeluarkan biaya, tapi peruntukannya sebenarnya membantu perusahaan untuk bekerja aman, sehat, nyaman, tidak bisa. Nah, kemudian saya lanjutkan sekalian untuk yang pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala diatur di Undang-Undang 170
pasal 8 ayat 2 wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 bulan. Boleh 6 bulan sekali? Ya? Oh boleh. Boleh. Tergantung dari jenis pekerjaan. Biasanya kalau mereka di makanan atau minuman atau obat-obatan biasanya harus mengisi. Kalau pemeriksaan awal berkala apa saja? Biasanya itu pemeriksaan fisik, kesegaran jasmani, ronsen, sampai laboratorium atau petunjuk daripada dokter. Karena sebenarnya yang menentukan siapa sih pemeriksaan berkala ini adalah nanti dokter. Nah, dokter sebenarnya pemeriksaan di sini harus dokter yang sudah pelatihan Hipperkes, yaitu perusahaan keselamatan dan kesehatan. Beliau mempunyai ilmu medis, tetapi mereka juga beliau harus potensi bahaya di tempat tersebut. Nah, berkala juga diundangkan untuk tadi mungkin tidak 1 tahun, bisa per 6. Kemudian lanjut. Kalau pada kesehatan adalah merupakan spesialisasi ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi. Kita harapkan pekerja sehat setinggi-tingginya. Kita harapkan dengan bekerja sehat setinggi-tingginya tidak terjadi kecelakaan. Kita harapkan zero accident. Dan ini sekalian mumpung saya di sini juga mengajak teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Zerman. Ayo teman-teman, kita sehat, kita sepakat. Kemudian ajukan ayo bareng-bareng untuk penghargaan sesuai Permenaker nomor 1 tahun 2007. Penghargaannya apa aja? Zero accident, tidak terjadi kecelakaan. P2K3, teman-teman ayo. Pengesahan P2K3 sampai kegiatan laporan kita kasih ini masih bulan K3 yang berakhir nanti tanggal 12 Februari. Ya. Kemudian apa lagi? HIV/AIDS. Ini juga diatur di sini HIV/AIDS di Permenaker 68 tahun 2004. Ya. Ini juga mungkin saya tambahkan tadi perlu juga ini dicantumkan dalam PP dan PKP tentang pengembangan kebijakan pencegahan penanggulangan HIV/AIDS. Nanti caranya gimana? Ada petunjuk. Ya. Kemudian pemeduli kandidat dapat penghargaan. Yang tahun ini masih ada P2 COVID, enggak pemberian penghargaan ini kapan dilakukan? Ini bulan-bulan. Penghargaan untuk K3 itu juga diberikan oleh gubernur dan akan disampaikan juga ke pusat kementerian. Marilah teman-teman yang ada di Kota Serang, kemudian Kota Cilegon, kalau ada kurang jelas silakan hubungi kami. Kami akan membantu untuk apa? Meningkatkan citra daripada perusahaan. Ya, karena penghargaan ini bekerja sama dengan HSE dengan HFI. Penghitungannya seperti apa? Insya Allah kita punya. Ya, kita harapkan nih mungkin ada kurang lebih 100
Semoga tahun depan bisa. Kalau ini yang sudah 10, berarti tambah 9. Oke. Dalam PP nomor 88 tahun 2019 adalah upaya yang dibutuhkan untuk melindungi setiap tenaga kerja atau yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh gangguan pengaruh buruk tadi bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu juga bermacam-macam. Yang tadi saya sebutkan sumber bahaya apa saja tadi, termasuk lingkungan kerja, alat, bahan, baku, bahan dasar. Nah, di dalam PP nomor 7 tahun 2019 diatur penyakit akibat kerja. Dan kebanyakan penyakit akibat kerja disebabkan oleh bahan kimia selain faktor lingkungan kerja. Di pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja sudah saya jelaskan, kemudian pemeriksaan awal dan pemeriksaan khusus. Dokter adalah yang ditunjuk pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1976 tadi. Dokter wajib pelatihan gratis. Dokter dibantu siapa? Kalau di pelayanan kesehatan kerja atau unit K3 di perusahaan dibantu oleh paramedis. Paramedis pun juga harus pelatihan diperluas sesuai Permenaker nomor 1 tahun 1979. Jadi alasan perlunya perlindungan kesehatan kerja, penyakit akibat kerja dan penyakit terkait kerja atau PAHK. Tadi kayak jadi diperberat, sudah punya penyakit ditambah di tempat itu yang punya peluang ada sumber bahaya diperberat oleh keadaannya. Kemudian teman-teman, siapa sih kalau kita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Saya ingatkan Bapak teman-teman, yang dilakukan pemenuhan peraturan perundangan adalah personel. Personel harus kompeten, harus berwenang tadi. Nah, pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga, alat peralatan mesin-mesin di perusahaan. Yang keempat adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja kan ada sumber bahaya. Kalau melebihi dari lingkungan kerja, NAB nilai ambang batas, nilai ambang yang masih bisa ditolerir, diterima oleh tenaga kerja aman 8 jam sehari. Itu adalah NAB, faktor fisika dan faktor kimia. NAB. Kalau faktor biologi, fisiologi atau ekonomi dan psikologi adalah sesuai dengan standar. Nah, inilah teman-teman, kita harus nanti kalau kita dokter atau dari proyek ditunjukkan siapa sih yang memang harus melakukan. Yang melakukan keempat tadi yang saya sebutkan adalah PJK3, Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PJK3 yang kayak apa? PJK3 yang punya SKP, Surat Keterangan Penunjukan dari Kementerian Tenaga Kerja. Sayang teman-teman, kalau main tunjuk saja, maaf, ini biaya, waktu, kita kan harus efisien, efektif tadi kan ya. PJK3 yang sudah punya S. Kalau ternyata pada waktu pemeriksaan belum mempunyai SKP atau SKP-nya ada tapi sudah lewat, pengawas bisa menyampaikan untuk diulangkan. Nah, kalau sudah
ada biaya keluar karena apa? Yang menguji berarti kebetulan kan orang yang memang atau petugas atau ahli yang bukan petugas ya. Alasan perlunya perlindungan kesehatan kerja, keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila kesehatan tenaga kerja berada pada taraf yang sebaik. Penurunan produktivitas kerja, gangguan kerja atau konsentrasi, kecenderungan kecelakaan kerja meningkat, motivasi kerja menurun, absen meningkat, biaya pengobatan perawatan meningkat, kehilangan waktu kerja, keluar masuk kerja juga meningkat, kualitas dan kuantitas produksi menurun. Jadi harus optimalkan faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja, ada beban kerja. Pasti di tempat kerja ada beban fisik, mental dan sosial. Kemudian lingkungan kerja sudah kami jelaskan tadi, fisik, kimia, biologi, ekonomi dan psikologi. Kapasitas kerja, keterampilan, pendidikan, visi, kesegaran jasmani, usia, jenis kelamin dan kebutuhan tubuh. Landasan Undang-Undang 13 tahun 2003 di pasal 86-nya juga sebenarnya Undang-Undang 13 yang mengatur K3 itu sedikit, pasal 35, pasal 86, pasal 87 dan sanksi hukumnya ada di pasal 186. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 ini banyak sekali. Jadi kalau di K3 itu dasar hukum yang paling banyak itu kesehatan dan lingkungan kerja. Oke, cukup. Nanti bisa dikopi aja. Personel K3, dokter, paramedis, petugas P3K, ya itu masuk kesehatan. Ini ada program HPS, pemberantasan, kemudian penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, penanggulangan TB, pencegahan dan penanggulangan pandemi termasuk COVID-19. Ini kesehatan kerja Undang-Undang 170, kemudian petunjuknya di Permenaker nomor 2 tahun 1980, kemudian unit K3-nya di Permenaker nomor 3 tahun 1982. Ini pemeriksaan awal, berkala dan khusus. Awal untuk berada dalam kondisi kesehatan yang optimal, tidak menderita penyakit kurang sesuai kemampuan fisik pekerja yang dilakukan. Jadi setelah pemeriksaan awal ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan fisik dan psikologis. Ini sudah kami sebutkan berkala kurang banyak untuk khusus tenaga kerja tertentu usia 40 atau ada kalau di perusahaan ada disabilitas atau yang cacat. Laporan harus setelah pemeriksaan selambat-lambatnya 2 bulan harus dilaporkan ke Disnaker setempat. Dan hasil pemeriksaan tadi adalah menjadi PR kita perusahaan untuk ditindaklanjuti. Ya. Oleh siapa? Oleh yang safety dan oleh dokternya kalau dari perusahaan. Yang mengawasi siapa? Adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan. Mungkin
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak moderator atau pembawa acara. Oke, terima kasih Bu Hajidri. Selanjutnya sedikit lagi saja sebelum